Alhamdulillah kita di pagi hari ini akan melaksanakan city tour kota Madinah yaitu travel BST. Insya Allah sebentar lagi kita akan menuju Masjid Quba, Uhud dan yang lainnya. Dan di pagi hari ini kita akan semuanya melakukan city tour tersebut. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat dan lancar dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salatun fi masjid hadza afdal ya khairun min alfi salatin huma siwa illa al masjidil haram. Salatin ya salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi kata Rasul SAW ya khairun lebih baik ya min alfi salatin dari 1000 ya salat. Maksudnya dari 1000 salat itu tasbih kita, kebaikan kita, tahlil kita ya semoga apa? Dilipat gandakan. Begitu juga ya ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW maka dilipat gandakan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkalna ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Salam kepada Ahlul Baqi. Assalamualaikum ya Ahlul Baqi al-Ghurqat minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah ayah bunda pagi hari ini kita akan ya berziarah keluar yaitu ke Masjid Quba yang mana di Masjid Quba ini masjid yang pertama kali ya dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW membangun ini ya membangun Masjid Quba ini berdasarkan ketakwaan, karena ada di dalam firman Allah ya dibangun dengan dasar ketakwaan. Kapan dibangun Masjid Quba ini? Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke kota Madinah. Ketika itu sampai ya ke ya, namanya perkampungan Bani Auf ya. Ini sekitar ya kila ya, dikatakan ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Maka di sini Rasulullah SAW pertama kali membangun ya masjid, yaitu Masjid Quba. Pahalanya berdasarkan hadis yang sudah disampaikan tadi ya, man tatahhara fi baitihi tsumma ata ila Masjid Quba, ya siapa orang yang sudah bersuci ya sudah berwudu di rumahnya ya, tsumma ata ila Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, tsumma salatan, terus sholat di dalam Masjid Quba tersebut ya, kana lau kajri umrah, maka pahala sholat tersebut seperti pahala umrah. Alhamdulillah
lillah. Maka ya kita coba ayah bunda ditanya hatinya masing-masing, ya sudah seberapa dekatnya kita kepada Rasulullah SAW. Apakah salawat kita ya makin banyak? Apakah salawat kita malah berkurang? Atau kita malah menjauh dari Rasulullah SAW? Padahal dekat, kekasih kita. Beliau memikirkan kita ketika sakaratul maut, memikirkan kita, ya bahkan sampai ditanya, ya seperti yang sudah disampaikan, ya Rasulullah SAW berkata, qad istaqtu ila ikhwani, ya aku telah rindu, telah kangen kepada ikhwani, yaitu saudara-saudaraku. Ya dijawab oleh salah satu sahabat, awalasta ikhwanakum ya Rasulullah, bukankah kami ini ya saudara-saudara kalian ya Rasulullah? Nah, tidak, kalian bukan saudara-saudaraku, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Dan siapa? Kemudian siapa? Ya, ikhwani itu, saudara-saudara itu. Ya, kata Rasul, man yatuna ba'dakum, siapa orang yang datang setelah kalian. Ya, wa yu'minu nabi, dan mereka itu beriman kepadaku, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yarauni, dan mereka itu ikhwani itu belum sama sekali melihatku, ya belum sama sekali, tapi beriman kepadaku. Nah, inilah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, ya perkara baik yang tidak dimanfaatkan, ya jadi sudah dekat tapi dikacangin, dicuekin, ya ini layan bang, tidak layak, tidak pantas. Ketika Rasulullah SAW datang, orang Ansar, orang Muhajir senang, bahagia. Ya, dan keindahannya ya bunda. Yang mau cek bapak-bapak nanti saya anterin, ibu-ibu juga yang belum wudhu bisa nanti dia. Angkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah berkunjung ke Masjid Quba dan kita sudah melaksanakan ibadah di Masjid Quba, yang mana salah satu fadilah atau keutamaannya adalah barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Quba, maka pahalanya sama atau setara dengan 1 kali umrah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita pun sudah melaksanakan ibadah di sana, dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. BST. Oke. Al-Khalid. Oke. Hawa. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Awak travel. Semangat. Telah mau membunuh Rasulullah, diusir oleh Rasulullah dan tanahnya diambil. Dan ini kebahagiaannya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Tempat ini adalah termasuk Wadi Bathan, lembah yang akan ada di surga. Ulangi. Jadi Jabal Uhud ini salah satu gunung atau surga yang bisa dilihat semasa kita berada di tengah. Jadi insya Allah gunung Uhud itu nanti ada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kenapa dinamakan Uhud? Orang-orang kafir mundur, orang Yahudi sudah begitu diserahkan di sebelah rombongan Muslim, rombongan Muslim dalam Di sini. Kita sedang ada di Jabal Uhud. Jadi jabal yang ada, ya salah satu jabal yang ada di surga. Yang mana ini tempat terjadinya bencana. Foto di mana fotonya? Koordinasi yang di depan. Muslimin jumlah pasukannya 313, juga ada yang mengatakan 314 melawan 1000 kafir Quraisy. Di sana di Badar itu ada yang namanya Jabal Malaikat. Dari 313 melawan 1000, yang menang siapa? 313. Karena apa? Karena malaikat ikut turun membantu di dalam peperangan tersebut. Sehingga di peperangan Badar tersebut banyak ya membunuh orang-orang penting di kafir Quraisy, termasuk menteri-menterinya, semacam ya ayahnya Hindun, kakaknya dan sebagainya, itu terbunuh orang-orang penting di kafir Quraisy. Sehingga si Hindun ini kesel, mau balas dendam. Maka peperangan Uhud ini terjadi setelah peperangan Badar. Ayo, rapat biar kedengeran suaranya. Ini di depan kita ada Sayyidina Hamzah dan juga para sahabat ya wafat ya mati syahid di dalam peperangan Uhud. Kita ketahui bahwasanya peperangan ini ya 70 ya syuhada. 70 syuhada dari 1.700 orang muslimin, 300 orang munafik. Wahsy ini membawa tombak karena dia ahli tombak. Sayyidina Hamzah diincar sama si Wahsy, sehingga ketika si Wahsy itu mendapatkan Sayyidina Hamzah, melihat kelelahan, melihat kelapangan dari Sayyidina Hamzah, maka ditombaklah Sayyidina Hamzah itu sampai menusuk ke belakang badan Sayyidina Hamzah. Coba lihat Sayyidina Hamzah begitu beraninya ketika sudah terbunuh, ya, ketika sudah masuk itu tombak ke dalam badannya, masih dikejar itu si Wahsy. Bahkan si Wahsy bilang, saya takut dikejar sama Sayyidina Hamzah. Tapi qadarullah, ya, ketika mengejar si Wahsy itu, ya, mati dalam keadaan syahid.
setiap Bapak Ibu sholat jenazah itu pahalanya sama. Jadi kalau pulang jangan karena orang miskin enggan untuk mensolati. Kalau giliran orang kaya rami. Itu kalau di kampung saya. Kalau di kampung ibu mungkin saya kira tidak sama. Lah itu kita jadikan ilmu. Kita jadikan oleh-oleh ini Bapak Ibu ketika pulang. Jadi setiap kalau misalkan ada yang meninggal dunia, tetangga kita misalkan, ya cepat-cepatlah datang bantu. Dan apalagi sudah waktunya sholat, silahkan sholat jenazah. Pahalanya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Dan setiap perjalanan jangan hanya Bapak Ibu tahu dan bisa mengambil foto. Kita ambil hikmahnya. Apa kira-kira perjalanan ini atau Uhud ini yang bisa kita ambil hikmahnya? Di antara lain Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita bisa mengambil hikmah di perang Uhud ini adalah patuhnya terhadap pimpinan. Tahu tadi sudah disampaikan bahwa pasukan pemanah sudah dipimpin oleh Rasulullah, dipesan oleh Rasulullah, tetapi lalai dan dia diperintahkan untuk tidak meninggalkan, tetapi dia meninggalkan tempat yang sudah ditentukan. Akibatnya fatal, kekalahan dialami oleh pasukan kaum muslimin. Jadi ini adalah salah satu hikmahnya. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini bawa semacam oleh-oleh ataupun membawa semacam ilmu atau pelajaran yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Bapak Ibu sekalian salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu dari kejadian perang Uhud. Hikmah dari perang Uhud ini, kenapa harus kalah? Padahal Rasulullah itu setiap doanya diijabah oleh Allah. Padahal waktu itu bisa Rasulullah minta kepada Allah untuk menang, bahkan bisa untuk memenangkan peperangan itu. Tetapi ini membuat contoh dan ini memberi kesan kalau Rasulullah itu sebagai uswah kita, sebagai teladan kita, yaitu oleh Allah diberi contoh, diberi teladan dari seorang manusia, bukan dari malaikat. Seandainya Rasulullah kita atau Rasul kita itu adalah malaikat bukan manusia, maka kita akan mengikutinya lebih sulit lagi. Di samping kanan depan kita, itulah yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain atau masjid yang berkiblat dua. Itulah yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain, sebelah kanan ya, sebelah kanan depan. Rasulullah setiap saat ketika itu mengangkat kepalanya, menghadapkan kepalanya ke langit untuk berdoa kepada Allah, minta untuk kiblatnya dirubah kepada kiblat yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Ka'bah pada saat ini. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah datang ke tempat ini pergi takziah. Dan di situ di waktu sholat zuhur, di waktu siang hari atau di waktu 4 rakaat, Rasulullah setelah dijamu oleh tuan rumahnya, Rasulullah melaksanakan sholat zuhur tersebut. Di rakaat pertama dan rakaat kedua beliau menghadap ke Palestina. Namun setelah rakaat ketiga, lalu tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu untuk memerintahkan berpindah kiblat dari tempat atau dari Palestina menghadap ke Makkahul Mukarramah. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian dengan kalimat fawalli wajhaka satral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram atau ke Mekah yang sekarang ini. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, lalu di rakaat ketiga itu Rasulullah langsung balik arah 100% yang awalnya menghadap ke Palestina menjadi menghadap ke Makkahul Mukarramah. Arahnya antara Mekah dan Palestina yaitu arah selatan dan utara. Berarti balikannya yaitu adalah 100% balikannya Rasulullah kepada Makkahul Mukarramah. Tetapi Rasulullah tidak membatalkan sholatnya, dilanjutkan rakaat ketiga dan rakaat keempat menghadap ke Makkahul Mukarramah. Makanya satu sholat Rasulullah itu menghadap kepada dua kiblat. Makanya tempat itu diabadikan dengan masjid, dikatakan Masjid Qiblataini atau masjid yang berkiblat dua. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan perjalanan kepada 7 masjid atau sab'a masajid atau yang dikenal dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang Farid. Kenapa dikatakan perang Farid? Itu dikarenakan salah satu trik perangnya
itu setelah Bapak Ibu sekalian orang-orang Yahudi berkumpul atau bersatu berkoalisi dengan orang-orang musyrik di kota Makkah dengan orang Quraisy Makkah, sehingga terkumpullah sebanyak 10.000 semuanya ingin menyerang kota Madinah, dan orang kota Madinah atau orang-orang muslim hanya 3.000 orang. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian terjadi peperangan di tempat ini pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini terkenal dengan sab'a masajid. Salah satu masjidnya ada di samping kiri di atas, itu adalah Masjid Al-Fatih, yang mana di situ ditempati oleh Rasulullah ketika berdoa. Rasulullah sebelum terjadi peperangan itu berdoa selama 3 hari minta kemenangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, doanya Rasulullah diijabah, dan perang Ahzab ini, perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu di situ ada, di bawah ada Masjid Salman, ada Masjid Umar dan sebagainya. Namun sekarang sebagian masjid dijadikan satu, yaitu Masjid Jami Al-Khandaq. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar orang-orang muslim akan diserang oleh pasukan yang berkoalisi sebanyak berkumpul 10.000 tersebut, maka Rasulullah pun juga mengadakan rapat, dan sehingga di situ dalam rapat itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Nah, sehingga usulan itu disetujui oleh Rasulullah, dan parit itu selebarnya seukuran kuda, tidak bisa melompat. Sehingga Bapak Ibu sekarang ketika terjadi peperangan, orang-orang itu tidak bisa menyeberang ke seberangnya dan ke tempatnya orang-orang muslim, sehingga orang muslim mudah untuk menyerangnya dari atas dengan panah. Tinggal masjid-masjidnya yang pos-posnya aja yang dijadikan masjid. Pasukan Allah yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa angin topan. Orang-orang Quraisy itu mengalami kegoncangan dikarenakan dituruni oleh Allah, yaitu yang bernama angin topan, sehingga pemikiran orang-orang Quraisy tidak fokus terhadap perangnya, karena tenda-tendanya yaitu ada semuanya diganggu atau semuanya terkena oleh imbasnya angin topan tersebut, sehingga peperangan ini Bapak Ibu sekalian dimenangkan oleh kaum muslimin secara telak. Namun apa dibalik itu Bapak Ibu sekalian, yang pernah terjadi yang sangat luar biasa di masa penggalian parit itu, Bapak Ibu, terjadi ada hal yang sangat luar biasa, yaitu adalah tentang mukjizat daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah Bapak Ibu sekalian menyetujui usulan untuk menggali parit, Rasulullah tidak menjadi pemimpin yang hanya menyuruh saja, tetapi Rasulullah ikut andil menggalinya. Bahkan banyak dialami kelaparan oleh sahabatnya Rasulullah. Ketika itu, saat itu Bapak Ibu sekalian, sahabatnya mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami pada saat ini dalam keadaan lapar, perut kami diganjel dengan batu." Tetapi apa yang dijawab oleh Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Rasulullah bahkan membuka bajunya, dan ternyata di dalam perutnya sudah ada terlebih dahulu, yaitu ikatan batu, dan tidak hanya satu, bahkan 2 Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah juga mengalami lapar yang luar biasa. Tidak hanya anak buahnya, tidak hanya sahabatnya, Rasulullah pun Bapak Ibu sekalian mencontohkan bahwa Rasulullah turun sendiri, lapar sendiri, tidak hanya sahabat-sahabatnya. Ini mari kita jadikan contoh. Kalau ada di antara kita menjadi pemimpin, jangan hanya seorang pemimpin dituntut atau menuntut untuk diikuti, tapi mari kita memberikan contoh sebagai pemimpin, yaitu sebagaimana Rasulullah memimpin para sahabat-sahabatnya. Ketika anak buahnya lapar, Rasulullah sudah lapar. Bukan sebaliknya, ketika pemimpinnya kenyang, rakyatnya lapar. Itu terjadi sering di golongan kita. Tetapi Rasulullah berbeda Bapak Ibu sekalian. Anak buahnya lapar, Rasulullah sudah lebih lapar dahuluan. Dan di situ Bapak Ibu sekalian, terjadinya hal tersebut Bapak Ibu di peperangan itu, di sebelum perang itu Rasulullah menunjukkan mukjizatnya kepada para sahabatnya. Setelah Rasulullah mengalami kelaparan, maka sahabatnya ada salah satu sahabat yang memotong kambing. Kambingnya kecil dengan sedikit gandum. Lalu di situ Bapak Ibu sekalian, setelah dimasak diundanglah Rasulullah. Tetapi diminta untuk tidak semuanya yang dibawa, karena hanya satu kambing. Sedangkan sahabat Rasulullah yang ikut andil menggali itu sebanyak 1000 orang. Lalu di situ Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menunjukkan kebijakannya.
Dan disitulah Bapak Ibu Rasulullah mengundang semua sahabat-sahabatnya yang ikut andil menggali tersebut dengan satu kambing. Setelah sampai di rumahnya, pemilik kambing atau sahibul kambing atau sahibul bednya yang memasak kambing itu kaget. Kenapa dibawa semua sedangkan yang dimasak satu kambing? Ini tidak bakalan cukup katanya. Namun disitulah Bapak Ibu sekalian Rasulullah meminta kambing itu ditutup. Dan setelah itu lalu Rasulullah memasukkan tangannya dan mengambil makanan itu. Dan setelah itu diperintahkan kepada sahabatnya untuk ikut mengambilnya. Sampai akhir Bapak Ibu sekalian, sahabat 1000 orang tersebut ikut mengambil dan memakan makanan atau kambing yang disembelih atau yang dimasak itu, yang hanya satu kambing. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah akhir atau dari giliran terakhir dari 1000 orang tersebut, ternyata kambing masih ada, ternyata makanan masih tersisa. Ini adalah mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah yang melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu contoh seorang pemimpin yang patut kita tiru, yang patut kita ikuti dari perjalanan ini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang bisa kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ini rute menjadi rute terakhir dalam city tour kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan satu demi satu rute kita menjadikan perjalanan ini menjadikan perjalanan yang barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.